Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Selamat datang di channel Mari Berhitung 346. Kali ini kita akan bahas mengenai prediksi soal seleksi PPPK tahap 3 tahun 2022 untuk kompetensi manajerial. Tapi sebelum itu, buat yang belum subscribe, saya ingatkan untuk subscribe dulu dengan klik tombol subscribe di bawah. Terima kasih. Oke, bagaimana bentuk soal-soal untuk seleksi PPPK tahap 3 tahun 2022 untuk kompetensi manajerial? Kita langsung saja. Yang pertama, kita akan tinjau kembali materi kompetensi manajerial. Ini berdasarkan Permenpan RB nomor 29 tahun 2021. Yang pertama adalah integritas, teman-teman. Yang dinilai adalah integritas, dan integritas itu ada beberapa poinnya. Yang pertama, jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Ini saya biasanya menyingkatnya dengan Jupe, Mandi, Gerhana, Berat, gitu teman-teman. Teman-teman bisa perhatikan yang saya bold dan berwarna biru ini. Jupe, Mandi, Gerhana, Berat. Jadi Ju-nya jujur, P-nya peduli, Man-nya mandiri, D-nya disiplin, G-nya tanggung jawab, R-nya kerja keras, H-nya sederhana, Ber-nya berani, dan A-nya adil. Kalau teman-teman punya singkatan yang lebih mudah diingat, silahkan, tidak apa-apa teman-teman. Kemudian kita lanjut. Poin yang kedua adalah kerjasama, kemudian yang ketiga komunikasi, yang keempat orientasi pada hasil, yang kelima pelayanan publik, yang keenam pengembangan diri dan orang lain, ketujuh mengelola perubahan, dan yang terakhir adalah pengambilan keputusan, teman-teman. Oke, kita langsung saja ke soal yang pertama. Anda adalah seorang ASN lulusan PPPK Guru tahap 3. Pada saat Anda menyampaikan materi di dalam kelas saat pelajaran pertama, tiba-tiba kakak Anda menelpon mengabarkan ibu Anda masuk rumah sakit. Hal yang Anda lakukan adalah yang A, keluar kelas dan bergegas pulang, B, meminta izin kepada kepala sekolah dan pulang lebih awal untuk memastikan keadaan ibu Anda, C, menunggu kegiatan sekolah berakhir dan segera ke rumah sakit setelahnya, D, menunggu jam istirahat dan bergegas ke rumah sakit dan kembali ke sekolah setelahnya, atau yang E, meminta izin kepada kepala sekolah untuk ke rumah sakit saat jam istirahat. Jadi pertama-tama teman-teman kita akan lihat dulu kata kuncinya pada soal. Di sini saat Anda menyampaikan materi pada jam pelajaran pertama, teman-teman ya. Kemudian tiba-tiba ibu Anda menelpon, kakak menelpon mengabarkan ibu sakit. Jadi ada kakak yang menemani ibu, gitu teman-teman. Kemudian kita lihat choice-nya, keluar kelas dan bergegas pulang. Nah, saya rasa di yang A ini poinnya kurang ya teman-teman ya, karena kita baru menyampaikan materi di kelas pelajaran pertama, sedangkan ibu ada yang menemani, yaitu kakak gitu teman-teman ya. Pastinya ada kakak yang menemani karena dia yang menelpon ya. Nah, kalau keluar kelas dan bergegas pulang, saya rasa ini kurang tepat, jadi kita eliminasi dulu. Kemudian yang B, meminta izin kepada kepala sekolah dan pulang lebih awal untuk memastikan keadaan ibu Anda. Ini kita ada minta izin dulu ya, minta izin untuk pulang lebih awal. Nah, ini bisa kita keep dulu, nggak apa-apa teman-teman. Kemudian yang C, menunggu kegiatan sekolah berakhir dan segera ke rumah sakit setelahnya. Ini kita nunggu kegiatan sekolah berakhir dulu. Kemudian yang D, menunggu jam istirahat. Jam istirahat dan bergegas ke rumah sakit, nanti balik lagi gitu maksudnya. Nah, kemudian meminta izin untuk ke rumah sakit saat jam istirahat. Nah, ini. Oke, kita lihat kalau yang B ini kita baru mengajar di pelajaran pertama teman-teman ya. Jadi kemungkinan kalau untuk menunggu pelajaran terakhir, pelajaran sekolah atau kegiatan sekolah berakhir, saya rasa masih terlalu panjang teman-teman ya untuk memastikan keadaan ibu Anda. Mungkin yang B ini poinnya tidak maksimal teman-teman ya. Maksud saya mana? Menunggu jam yang langsung menunggu kegiatan sekolah berakhir, ini yang C. Jadi yang C ini menurut saya kurang tepat karena kita harus menunggu kegiatan sekolah berakhir ya, sedangkan di sini ibu Anda masuk rumah sakit saat pelajaran pertama teman-teman. Jadi yang C ini kurang tepat, dan kita lihat antara yang
D dan E. Kalau yang B meminta izin kepada kepala sekolah dan pulang lebih awal, ini sama halnya dengan kita tidak menyelesaikan kegiatan sekolah ya teman-teman ya. Sedangkan kita lihat yang D dan E ini dia masih kembali lagi. Jadi kalau yang B saya rasa juga bisa dieliminasi karena di sini dia meminta pulang lebih awal sebelum kegiatan berakhir dan Anda tidak kembali lagi ke sekolah begitu ya. Jadi yang B ini kurang tepat. Kita lihat yang D dan E. Kalau yang D dan E ini menunggu jam istirahat, bergegas ke rumah sakit dan kembali lagi. Sedangkan yang E meminta izin kepada kepala sekolah untuk ke rumah sakit saat jam istirahat. D dan E ini sama-sama ke rumah sakit saat jam istirahat, tapi poin yang lebih besar itu adalah yang E karena di sini dia minta izin juga. Jadi ada permissionnya ya, ada minta izinnya. Jadi yang E ini lebih unggul dibandingkan dengan yang D. Jadi jawabannya yang tepat menurut saya adalah yang E, teman-teman. Kemudian, kalau kalian punya jawaban yang lain yang lebih tepat, silahkan komen di kolom komentar ya. Kita lanjut ke yang B. Yang nomor 2. Anda adalah wali kelas 7A di SMP Sejahtera. Anda mendapatkan kabar bahwa beberapa siswa 7A dengan tidak sengaja memecahkan lemari piala yang mengakibatkan rusaknya beberapa piala berharga milik sekolah. Sebagai wali kelas, tindakan Anda adalah yang A, memberikan hukuman kepada siswa-siswa tersebut berupa lari 7 kali putaran lapangan. Yang B, menyuruh mereka menghadap kepala sekolah dan meminta maaf. C, menginterogasi mereka mengenai penyebab pecahnya lemari piala. Dan yang D, menyerahkan hukuman mereka pada guru BP dan meminta mereka untuk bertanggung jawab menangani kerusakan. Yang E, menyalahkan mereka dan melaporkan para siswa ke orang tuanya. Oke, menurut teman-teman ini jawabannya yang paling tepat yang mana ya? Kita lihat dulu teman-teman, di sini ada masalah. Masalahnya adalah tidak sengaja memecahkan lemari piala. Tidak sengaja ya memecahkan lemari piala. Maka kita akan cari choice yang memiliki solusi untuk masalah yang diberikan. Kemudian kita eliminasi dulu satu-satu teman-teman. Di sini yang A, memberikan hukuman kepada siswa-siswa tersebut berupa lari 7 kali putaran lapangan. Ini kita hanya memberikan mereka hukuman karena atas tindakan mereka, tapi tidak ada solusi. Solusi terhadap lemari piala yang pecah itu bagaimana? Nggak ada. Jadi ini yang A bisa kita eliminasi. Kemudian yang B, menyuruh mereka menghadap kepala sekolah dan meminta maaf. Ini bijak ya, menyuruh mereka ke kepala sekolah kemudian meminta maaf. Itu saja tapi ya. Sedangkan solusi untuk tindakan mereka memecahkan lemari ini nggak ada. Jadi ini juga saya rasa bisa dieliminasi. Kita cari yang ada solusi yang tepat gitu. Kemudian yang C, menginterogasi mereka mengenai penyebab pecahnya lemari piala. Ini hanya menginterogasi, hanya nanya-nanya aja. Sedangkan solusinya nggak ada. Jadi ada mencari solusi gitu teman-teman. Ini yang C juga kurang tepat. Kemudian yang D, menyerahkan hukuman mereka pada guru BP. Hukumannya diberikan pada guru BP dan meminta mereka untuk bertanggung jawab menangani kerusakan. Jadi mereka juga harus menangani kerusakan. Dan mereka juga dihukum, hukumannya diserahkan ke guru BP karena ada guru BP yang biasa menangani anak-anak nakal ya di sekolah. Kemudian kita lihat dulu yang E, menyalahkan mereka dan melaporkan para siswa ke orang tuanya. Ini kata menyalahkan juga sudah negatif teman-temannya, menyalahkan kemudian melaporkan, langsung melaporkan. Nah, saya rasa antara E dan D ini lebih banyak poinnya adalah yang D, dan yang D ini menurut saya lebih tepat karena ada solusi juga di sini teman-temannya, yaitu meminta mereka untuk bertanggung jawab. Entah mereka nanti iuran atau bagaimana, yang penting kita intinya di sini ada solusi ya, meminta mereka untuk bertanggung jawab menangani kerusakan. Seperti itu teman-teman. Yang nomor 2 adalah jawabannya yang D menurut saya ya. Kita lanjut. Selanjutnya nomor 3. Anda adalah seorang sekretaris di sebuah perusahaan BUMN. Suatu hari Anda sedang mengerjakan tugas yang masih menumpuk di kantor. Di saat yang bersamaan, atasan Anda meminta Anda untuk menemaninya menghadiri rapat penting. Apa yang akan Anda lakukan? A, melimpahkan pekerjaan saya kepada karyawan lain. B, menunda pekerjaan saya dan segera menemani atasan untuk rapat.
C. Mengerjakan tugas saya terlebih dahulu dan meminta pimpinan untuk menunggu. D. Meminta maaf kepada pimpinan dan merekomendasikan bawahan lain untuk menemaninya. Dan yang E. Membawa pekerjaan saya agar bisa mengerjakannya sambil menemani atasan. Oke, kita lihat dulu kata kuncinya di sini. Sekretaris ya. Anda adalah seorang sekretaris. Kemudian Anda sedang mengerjakan tugas yang menumpuk di kantor. Tiba-tiba atasan Anda meminta Anda untuk menemaninya menghadiri rapat penting, teman-teman. Nah, tugasnya sekretaris adalah menemani atasan gitu, termasuk menemani dia untuk rapat penting gitu, teman-teman ya. Ini adalah tugas penting kalian. Meskipun di sana ada kerjaan tugas yang masih menumpuk di kantor yang kalian kerjakan. Kita coba eliminasi dulu yang A, melimpahkan pekerjaan saya kepada karyawan lain. Ini pekerjaan sekretaris tersebut kalau diberikan ke karyawan lain belum tentu mereka juga bisa. Jadi ini kita eliminasi ya. Karena masing-masing karyawan punya tugasnya masing-masing. Kalau dilimpahkan ke karyawan lain saya rasa tidak bijak, teman-teman ya. Tidak ada integritas di sana. Kemudian yang B, menunda pekerjaan saya dan segera menemani atasan untuk rapat. Ini kita keep dulu. Kemudian mengerjakan tugas saya terlebih dahulu dan meminta pimpinan untuk menunggu. Ini meminta pimpinan untuk menunggu saya rasa tidak bijak, teman-teman ya. Siapalah seorang bawahan. Ya, jadi meminta pimpinan juga tidak tepat, teman-teman yang meminta pimpinan untuk menunggu. Padahal ini rapat penting ya. Jadi yang C bukan. Kemudian meminta maaf kepada pimpinan dan merekomendasikan bawahan lain untuk menemaninya. Ini juga tidak tepat, teman-teman ya. Karena ini bukan hak seorang sekretaris ya untuk meminta pimpinan merekomendasikan bawahan lain lagi. Sedangkan itu tugas seorang sekretaris. Kemudian yang E, membawa pekerjaan saya agar bisa mengerjakannya sambil menemani atasan. Kita lihat di sini antara B dan E. Kita lihat dulu, meskipun yang E ini sama-sama bisa selesai, tapi nggak akan maksimal, teman-teman. Membawa pekerjaan. Kan pekerjaannya masih menumpuk, kemudian dibawa sambil dikerjakan untuk sambil menemani atasan. Padahal seorang sekretaris kalau diajak menghadiri rapat pasti ada juga tugasnya di sana, teman-teman. Nggak mungkin hanya duduk diam menemani saja ya. Jadi ini juga tidak akan maksimal hasilnya karena kita mengerjakan dua hal sekaligus. Bahkan mungkin banyak hal karena tugasnya masih menumpuk. Ya, tugasnya masih menumpuk. Jadi yang E ini kurang tepat. Saya lebih memilih yang B sebagai poin yang punya choice, yang punya poin yang maksimal, teman-teman. Jadi pekerjaan yang ada di kantor ditunda dulu karena ini juga deadline-nya nggak dijelaskan kapan. Dan ini memang sudah banyak yang menumpuk ya. Jadi ini bisa ditunda dulu dan kerjakan yang lebih penting, yaitu segera menemani atasan untuk rapat, menghadiri rapat penting, teman-teman ya. Jadi untuk nomor 3 ini jawaban yang tepat adalah yang B. Kita lanjut ke soal nomor 4. Anda adalah seorang guru matematika di sekolah bina siswa, maaf. Anda adalah seorang guru matematika di sekolah bina siswa. Suatu hari Anda sedang memeriksa hasil ujian para siswa. Di saat yang bersamaan, kepala sekolah meminta Anda untuk menemaninya minum kopi sejenak di kantin. Apa yang akan Anda lakukan? A. Langsung menemaninya karena tidak enak. B. Memintanya menunggu sampai Anda selesai bekerja. C. Memberitahunya dengan sopan bahwa Anda sedang memiliki pekerjaan. D. Memintanya untuk minum kopi di ruangan Anda saja. Atau yang E, pura-pura tidak mendengarnya dan fokus ke pekerjaan Anda. Oke, kita lihat kata kuncinya dulu, teman-teman. Di sini Anda sedang memeriksa hasil ujian para siswa. Hasil ujian matematika tentunya ya. Di saat yang bersamaan, kepala sekolah ingin Anda menemaninya minum kopi. Ya. Yang A, langsung menemaninya karena tidak enak. Saya rasa ini tidak tepat, teman-teman ya. Langsung menemaninya ikut minum kopi sedangkan Anda sedang memeriksa ujian, teman-teman ya. Kemudian yang B, memintanya untuk menunggu sampai Anda selesai bekerja. Ini kalau Anda cepat-cepat bisa jadi nggak maksimal juga ya. Apalagi harus minta dia menunggu, bisa jadi kita nggak tahu kapan kita selesai mengoreksi hasil ya. Nanti bisa jadi terburu-buru. Kemudian untuk secepatnya
menemani atasan. Jadi saya rasa ini juga kurang tepat teman-teman, untuk meminta kepala sekolah menunggu sampai selesai memeriksa hasil ujian. Kemudian yang C, memberitahunya dengan sopan bahwa Anda sedang memiliki pekerjaan. Memberitahunya dengan sopan bahwa Anda sedang memiliki pekerjaan, ini kita keep dulu teman-teman. Kemudian yang D, memintanya untuk minum kopi di ruangan Anda saja. Ini mungkin kesannya baik teman-teman ya, tapi kalau kita minta kepala sekolah untuk minum kopi di ruangan yang sedang memeriksa hasil ujian, kita juga pasti tidak fokus untuk memeriksa hasil ujian teman-teman, karena nggak mungkin kepala sekolah yang minta ditemani minum kopi hanya minum kopi saja tanpa ngobrol-ngobrol, tanpa ada interaksi, nggak mungkin ya, cuman minum kopi doang dan diem-dieman gitu. Jadi ini juga nggak akan maksimal antara minum kopi dengan memeriksa hasil ujian. Saya rasa ini juga kurang tepat. Dan E, pura-pura tidak mendengarnya. Nah, apalagi yang ini sudah negatif banget, bisa jadi ini poinnya paling sedikit teman-teman. Jadi yang paling tepat itu menurut saya adalah yang C, karena kita sedang memiliki pekerjaan yang penting, yaitu memeriksa hasil ujian para siswa. Maka yang tepat adalah memberitahunya dengan sopan bahwa Anda sedang memiliki pekerjaan gitu. Jadi jawaban nomor 4 ini adalah yang C teman-teman ya. Oke, kemudian selanjutnya adalah nomor 5. Isya dan Bella adalah dua rekan yang tidak pernah akur dan saling menghindar satu sama lain. Suatu hari atasan membuat mereka menjadi satu tim dalam sebuah proyek. Sikap Bella seharusnya adalah A, menolak pekerjaan tersebut, B, menerima pekerjaan tersebut dengan syarat jadi pemimpin proyek. Kemudian yang C, menerima pekerjaan tersebut dengan syarat Isya harus diganti. Yang D, menerima pekerjaan tersebut dan bekerja sebisanya. Dan yang E, menerima pekerjaan tersebut dan bekerja maksimal. Oke, kita lihat di sini Isya dan Bella, rekan yang tidak pernah akur, teman-teman. Kemudian suatu hari atasan membuat mereka menjadi satu tim. Nah, sikap Bella, ditanyakan sikap Bella di sini adalah yang pertama, menolak pekerjaan tersebut. Ini tidak ada integritas, teman-teman, langsung aja kita eliminasi. Tanggung jawabnya nggak ada kalau menolak pekerjaan. Kemudian menerima pekerjaan tersebut dengan syarat jadi pemimpin proyek. Ini juga tidak tepat ya, menerima pekerjaan harus punya syarat. Jadi nanti Bella ini nggak mau kalah dari Isa, itu maksudnya ini. Jadi kemudian yang C, menerima pekerjaan tersebut dengan syarat Isya harus diganti. Nah, kalau Isya harus diganti, berarti Bella tidak mau bekerja sama. Ini juga dieliminasi saja, teman-teman. Kemudian yang D, menerima pekerjaan tersebut dan bekerja sebisanya. Ini positif ya, menerima pekerjaan, tapi kalau bekerja sebisanya, ini artinya bisa jadi ogah-ogahan, nggak maksimal gitu, teman-teman ya. Kemudian yang E, menerima pekerjaan tersebut dan bekerja maksimal. Jadi antara D dan E tentunya yang lebih banyak poinnya adalah yang E. Kita harus profesional teman-teman ya, dan mau bekerja sama. Jadi menerima pekerjaan tersebut dan bekerja maksimal. Itu nomor 5 teman-teman ya. Kalau kalian punya jawaban yang lain silahkan komen aja di kolom komentar. Kemudian selanjutnya adalah nomor 6. Suatu hari saat melakukan kegiatan lari pagi, Anda menemukan uang sebanyak Rp100.000 di pinggir jalan. Sikap Anda adalah A, mengambil uang tersebut dan membelanjakannya. B, menyedekahkan uang tersebut ke peminta-minta yang kebetulan lewat. C, menanyakan kehilangan uang kepada orang-orang di sekitar Anda. D, memasukkan ke amal masjid. Atau E, pura-pura tidak melihat uang tersebut karena takut kena prank. Oke teman-teman, untuk yang nomor 6 ini silahkan kalian jawab mana yang benar di kolom komentar. Sertakan juga alasan kalian kenapa kalian pilih jawaban tersebut. Oke, terima kasih hanya sampai di sini untuk video kali ini. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, silahkan jika menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, komen, subscribe dan nyalain tombol lonceng kalian biar saya semakin semangat untuk buat video berikutnya. Dan jangan lupa share seluas-luasnya ke teman-teman kalian biar manfaatnya tidak berhenti di kalian. Oke, terima kasih, see you next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Selamat datang di channel Mari Berhitung 346.
Kali ini kita akan kembali membahas prediksi soal seleksi P3K tahap 3 tahun 2022 untuk kompetensi manajerial. Tapi sebelum itu, buat yang belum subscribe, yuk subscribe dulu dengan klik tombol subscribe di bawah. Terima kasih. Materi untuk kompetensi manajerial itu ada beberapa, teman-teman. Kita lihat berdasarkan Permenpan RB nomor 29 tahun 2021. Yang pertama adalah integritas, terdiri dari jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Kemudian yang kedua kerjasama. Yang ketiga komunikasi, selanjutnya orientasi pada hasil. Yang kelima pelayanan publik. Yang keenam pengembangan diri dan orang lain. Yang ketujuh mengelola perubahan, dan yang delapan pengambilan keputusan. Kita langsung saja ke contoh soal yang pertama. Pringga baru saja diterima sebagai ASN melalui jalur P3K. Namun hari ini ia bangun kesiangan karena lupa menyalakan alarm. Hal tersebut mengakibatkan ia harus mempercepat kendaraannya agar sampai tepat waktu. Akan tetapi di tengah jalan ada dua pasang kakek nenek menyeberang jalan dengan sangat pelan. Tindakan Pringga sebaiknya, nah kita langsung sambil mengerjakan, teman-teman. Kita lihat di sini masalahnya adalah dia bangun kesiangan dan harus mempercepat kendaraannya. Tetapi ada dua pasang kakek nenek yang menyeberang jalan dengan sangat pelan. Nah, bagaimana supaya dia tetap bisa tepat waktu dan kakek nenek ini juga tidak terganggu, teman-teman. Yang A membunyikan klakson mobil agar mereka lebih cepat. Yang A ini membunyikan klakson mobil untuk kakek nenek saya rasa kurang tepat karena ini justru akan mengakibatkan mereka menjadi kaget, teman-teman. Jadi yang A ini kita eliminasi saja. Kemudian yang B menunggu dengan terpaksa. Kita menunggu nenek ini dulu, nggak apa-apa ya. Kita keep dulu. Yang C membiarkan mereka lewat dengan selamat, membiarkan lewat. Kita keep juga. Kemudian yang D turun dan membantu mereka menyeberang jalan. Kita lihat di sini kalau kita bantu mereka menyeberang jalan, apakah membuat kakek nenek ini lebih cepat jalannya? Nah, karena usianya yang mungkin yang sudah tua, jadi jalannya tetap pelan, teman-teman. Jalannya tetap pelan. Kalaupun kalian bopong misalkan mereka, Pringga bopong misalkan nyanyi kakek nenek ini ada 4 orang, 2 pasang kakek nenek. Jadi juga tidak solutif ya yang D ini, jadi ini dapat kita eliminasi. Kemudian yang E meminta mereka untuk mempercepat langkah mereka. Ini juga poinnya rendah ya dibandingkan dengan B dan C. Karena ini kita hanya meminta mereka untuk mempercepat jalan, sedangkan ini kakek dan nenek. Jadi yang E ini kita eliminasi. Sekarang kita lihat antara B dan C. Yang B menunggu, yang C membiarkan mereka lewat. Tapi di sini kita lihat yang B ini menunggu dengan terpaksa. Terpaksa ini juga sesuatu yang negatif, teman-temannya, dibandingkan dengan menunggu mereka dengan agar mereka lewat dengan selamat. Justru yang lebih tepat adalah yang C, teman-teman. Ya. Kenapa bukan yang D sudah saya jelaskan tadi ya. Karena nggak mungkin kita bantu mereka menyeberang jalan karena jalannya sudah memang sangat pelan karena kakek nenek, teman-teman ya. Itu jawabannya. Jika menurut kalian ada jawaban yang lebih tepat, silahkan komen di kolom komentar. Ini termasuk dari integritas poin peduli, teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Anda sedang lari pagi menyusuri jalan raya. Di perjalanan, Anda melihat orang dengan gangguan jiwa diusir dari depan pertokoan karena toko akan segera dibuka. Sikap Anda adalah, nah yang pertama, yang A, meminta pemilik toko untuk bertindak sopan. Kita lihat di sini, pemilik toko tidak disebutkan apakah dia mengusir dengan sopan atau tidak sopan ya. Dia mengusir karena akan membuka tokonya. Karena kalau ada orang dengan gangguan jiwa di depan toko, nggak mungkin orang mau masuk untuk berbelanja, teman-teman. Nah, jadi ini kita keep dulu ya. Yang B menangkap orang dengan gangguan jiwa tersebut. Kemudian yang C melaporkan pemilik toko ke pihak berwajib. Dia tidak anarkis, teman-teman ya, hanya mengusir, tidak melakukan kekerasan. Jadi yang C ini langsung kita eliminasi saja.
Kemudian yang D, melaporkan orang dengan gangguan jiwa ke pihak berwajib. Jadi ada pihak yang sudah memiliki kewajiban untuk menangani orang-orang dengan gangguan jiwa ini, teman-teman. Jadi antara B dan D, saya rasa poinnya akan lebih besar di yang D. Sehingga B ini bisa kita eliminasi. Karena kita nggak bisa menangkapnya sendiri, ya ada orang yang sudah punya kewajiban, pihak yang berwajib untuk menangkap orang dengan gangguan jiwa. Kemudian yang E, lari karena Anda takut dikejar orang dengan gangguan jiwa. Nah, yang ini juga tidak solutif, teman-teman ya, tidak ada solusi. Jadi yang E kita eliminasi. Sekarang kita bisa pilih antara A dan D. A ini meminta pemilik toko untuk bertindak sopan atau melaporkan orang dengan gangguan jiwa ke pihak berwajib supaya diamankan, teman-teman. Yang D ini ya berarti. Nah, antara A dan D tentu menurut saya adalah poinnya lebih besar di yang D, teman-teman. Karena tidak dijelaskan pemilik toko mengusir dengan anarkis atau apa gitu. Jadi kita tidak bisa melaporkan pemilik toko ke pihak berwajib gitu. Dan kita juga nggak bisa meminta dia untuk bertindak sopan karena dia ingin membuka tokonya, teman-teman. Jadi jawaban untuk nomor 2 ini adalah D. Ini termasuk pengambilan keputusan, teman-teman ya. Poin pengambilan keputusan yang tepat itu apa? Kemudian selanjutnya nomor 3, Ahmad adalah salah satu tim IT sebuah perusahaan ternama. Ia ditugaskan untuk memperbaiki sistem di sebuah cabang perusahaan di tempat yang jauh. Saat hendak kembali ke kantor pusat, seorang warga mencegatnya dan meminta bantuan untuk membetulkan komputer anaknya. Tindakan Ahmad adalah, nah ini ada orang yang meminta bantuan, teman-teman, itu intinya. Yang A, bertanya dulu masalahnya agar tahu apakah bisa membantu atau tidak. Kita keep dulu. Kemudian yang B, melihat langsung komputer tersebut dan membantu memperbaikinya. Kemudian yang C, tidak berani membantu karena kena tipu. Oke, yang C ini saya rasa sedikit poinnya, teman-teman ya, karena seorang ASN alasannya tidak berani karena takut kena tipu untuk memperbaiki sebuah komputer saja, teman-teman. Sedangkan ini tim IT sebuah perusahaan ternama. Jadi yang C ini kita eliminasi. Kemudian yang D, menelpon atasan terlebih dahulu. Ini tempatnya jauh, kemudian ada warga yang meminta bantuan untuk membetulkan komputer ya, teman-teman. Jadi untuk menelpon atasan terlebih dahulu ini mungkin bisa dieliminasi saja, teman-teman ya, karena untuk minta izin hal-hal seperti ini saya rasa tidak perlu untuk merepotkan seorang atasan ya, teman-teman ya. Kemudian yang E, membawa laptop tersebut untuk diperbaiki ke kantor pusat saja. Kalau laptopnya diperbaiki di kantor pusat sedangkan tempatnya jauh, teman-teman, nah ini juga akan memakan waktu, sehingga poin A dan B mungkin memiliki poin yang lebih besar daripada yang E. Jadi yang E kita eliminasi. Sekarang antara A dan B, ini bertanya dulu masalahnya atau kita langsung melihat dan mencari tahu apa masalahnya dan membantu memperbaikinya. Oke, menurut saya teman-teman yang lebih banyak poinnya adalah yang B, teman-teman ya. Karena seorang IT yang ditugaskan untuk memperbaiki sistem, tentunya dia bisa langsung melihat komputer tersebut dan jika bisa langsung saja diperbaiki. Itu tidak perlu bertanya kepada warga tersebut apa masalahnya gitu, teman-teman ya. Jadi nomor 3 ini jawabannya adalah yang B. Kalau kalian punya jawaban yang lain silahkan komen saja di kolom komentar. Ini termasuk poin dari pelayanan publik, teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 4. Anda adalah seorang guru senior. Suatu hari Anda mendapatkan undangan menjadi juri olimpiade tingkat nasional. Saat menjalankan tugas Anda, ternyata anak sahabat Anda mengikuti olimpiade tersebut. Tindakan Anda adalah A, memberinya nilai yang memuaskan karena Anda menyayangi sahabat Anda. B, pura-pura tidak mengenalnya. C, memberinya nilai sesuai kemampuannya. D, memberinya nilai dengan tidak memperhatikannya agar Anda tetap objektif. E, mengajarkannya terlebih dahulu sesuai soal Anda nanti. Nah, choice yang tidak profesional kita langsung saja eliminasi. Seperti yang A, memberinya nilai yang memuaskan karena Anda menyayangi sahabat Anda, ini tidak profesional, kita eliminasi.
Kemudian pura-pura tidak mengenalnya, memberinya nilai sesuai kemampuannya. Yang E bisa kita eliminasi ya teman-teman, mengajarkannya terlebih dahulu sesuai soal Anda nanti. Ini juga tidak profesional. Sekarang kita lihat antara B, C, dan D. Yang D memberinya nilai dengan tidak memperhatikannya. Kalau kita tidak memperhatikannya, jadi kita tidak bisa menilainya dengan maksimal. Jadi harus diperhatikan ya. Ini kalimat tidak memperhatikannya ini justru menjadi jebakan di choice yang D teman-teman. Jadi ini kita eliminasi. Nah, antara B dan C tentunya lebih unggul yang C teman-teman, memberinya nilai sesuai kemampuannya. Jadi jawaban untuk nomor 4 ini yang C teman-teman. Oke, ini termasuk poin dari integritas, yaitu jujur, tanggung jawab, dan adil teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 5. Suatu malam Anda terbangun karena mendengar suara alarm dari kamar kakak Anda berbunyi dengan keras. Namun ia sama sekali tidak bangun untuk mematikan alarmnya. Tindakan Anda adalah A. Melanjutkan tidur Anda, B. Teriak dari kamar Anda agar kakak Anda bangun, C. Membangunkannya ke kamarnya langsung, D. Bangun sendiri untuk sholat malam, atau E. Mendengarkan lagu dari alarmnya dengan terpaksa. Di sini kita lihat teman-teman ya, ini tengah malam. Suatu malam ya, terbangun karena suara alarm. Nah, kakak Anda membunyikan alarm, pasti dia mau bangun juga ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita lihat apakah melanjutkan tidur Anda sebagai solusinya. Tentu ini bisa kita eliminasi. Karena ini tidak solutif ya, tidak solutif untuk kakak Anda yang ingin bangun sebenarnya. Tapi dia nggak bangun-bangun gitu. Teriak dari kamar Anda agar kakak Anda bangun. Ini justru akan mengakibatkan keributan. Jadi yang B kita eliminasi. Selanjutnya C, membangunkannya ke kamarnya langsung. D, bangun sendiri untuk sholat malam. Berarti Anda tidak mau membangunkan kakak Anda, karena yang butuh ini adalah kakak Anda ya. Jadi yang D kita eliminasi. Kemudian mendengarkan lagu dari alarmnya dengan terpaksa. Ini juga bisa dieliminasi karena Anda tidak membantu kakak Anda untuk bangun. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C teman-teman. Membangunkannya ke kamarnya langsung. Ini termasuk poin dari integritas, yaitu peduli teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 6. Lili adalah seorang penyusun berita dan pendapat umum. Hari ini, ia harus menyusun berita terkait kepemimpinan gubernur yang dikabarkan melakukan tindak korupsi. Gubernur tersebut adalah gurunya semasa SD dulu. Tindakan Lili seharusnya adalah A. Menonjolkan berita yang baik saja dari gubernur tersebut, B. Menghadap gubernur tersebut untuk meminta klarifikasi berita tentangnya, C. Menganggap ia bukan gurunya lagi, D. Menghilangkan berita negatif karena ingin balas jasa, E. Menyusun berita sesungguhnya yang ia peroleh sesuai kaidah jurnalistik. Oke teman-teman, yang nomor 6 ini menurut kalian jawabannya apa? Silahkan komen di kolom komentar. Sertakan juga alasan kalian apa sehingga kalian memilih choice tersebut. Oke, terima kasih atas partisipasinya dan terima kasih karena kalian sudah nonton video ini sampai akhir. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, silahkan klik like, komen, subscribe, dan nyalain tombol lonceng kalian. Dan jangan lupa share seluas-luasnya ke teman-teman kalian biar manfaatnya tidak berhenti di kalian. Oke, terima kasih, see you next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Selamat datang di channel Mari Berhitung 346. Kali ini kita akan kembali membahas prediksi soal seleksi P3K tahap 3 tahun 2022 untuk kompetensi manajerial, dan kita sudah sampai ke part 3. Sebelum kita mulai, kita lihat kembali materi kompetensi manajerial berdasarkan Permenpan RB nomor 29 tahun 2021. Yang pertama adalah integritas, terdiri dari jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Kemudian yang kedua kerjasama, yang ketiga komunikasi, selanjutnya orientasi pada hasil, yang kelima pelayanan publik, yang keenam pengembangan diri dan orang lain, yang ketujuh mengelola perubahan, dan yang terakhir pengambilan keputusan. Kita langsung saja ke soal yang nomor 1. Anda adalah salah seorang guru senior di Sekolah Bina Bangsa. Anda diminta untuk menjadi pembicara dalam sebuah seminar yang pesertanya adalah mahasiswa-mahasiswi dari kampus ternama di Indonesia. Sikap Anda adalah A.
menyetujuinya dan melaksanakan tugas dengan maksimal. B. Menyetujuinya tapi tidak begitu percaya diri. C. Takut dan menolak tawaran tersebut. D. Meminta rekan Anda untuk menggantikan Anda. Atau E. Berpura-pura tidak menerima surat atau chat undangan tersebut. Nah, ini salah satu bocoran dari teman kita yang sudah melakukan tes, teman-teman ya, tapi tidak sempurna seperti ini, hanya poin-poinnya saja yang saya terima. Kemudian poin-poin tersebut saya kembangkan, teman-teman ya, karena mereka juga nggak mungkin ingat seluruh soalnya karena fokus mengerjakan soal, teman-teman. Jadi ini hasil pengembangan saya aja, karena inti-intinya aja yang saya dapatkan infonya, teman-teman ya. Oke, kita lihat di sini masalahnya apa, kemudian kita akan ambil solusinya. Di sini dia disuruh menjadi pembicara. Anda sebagai pembicara dalam sebuah seminar. Nah, pesertanya mahasiswa-mahasiswi dari kampus ternama. Ini adalah kesempatan yang baik, teman-teman. Jadi, pilihlah solusi yang menyetujui atau menerima tawaran tersebut. Nah, kita lihat pilihannya. Semua pilihan yang memiliki atau menyatakan untuk menolak atau ragu-ragu itu langsung saja dieliminasi. Seperti yang C ini, takut dan menolak tawaran tersebut langsung dieliminasi. Yang D, meminta rekan Anda untuk menggantikan Anda, ini juga artinya menolak, teman-teman, ini juga eliminasi. Kemudian yang E, berpura-pura tidak menerima surat atau undangan, ini juga eliminasi karena menolak. Dan kita lihat A dan B ini sama-sama menyetujui, tapi yang A melaksanakan tugas dengan maksimal, kalau yang B tidak begitu percaya diri. Tentunya yang lebih positif adalah yang A, teman-teman. Jadi jawaban nomor 1 adalah A, menyetujuinya dan melaksanakan tugas dengan maksimal ya. Ini termasuk dari materi pengembangan diri dan orang lain. Kita langsung ke soal nomor 2. Sekolah tempat Anda mengajar akan melaksanakan lomba tingkat nasional. Anda terpilih sebagai ketua panitia. Cara Anda membagi tugas kepada panitia lain adalah A, meminta mereka memilih sendiri sesuai kemampuan mereka. B, menyuruh sekretaris Anda untuk memilih. C, meminta kepala sekolah memilih. D, Anda menentukan bersama panitia lain sesuai kemampuan masing-masing. Atau E, membiarkan mereka bersama-sama melakukan segala tugas agar kompak. Di sini Anda sebagai ketua panitia terpilih, kemudian bagaimana cara Anda membagi tugas. Tentunya caranya harus adil, teman-teman ya. Dan Anda lakukan dengan melihat kemampuan dari masing-masing panitia ya, agar adil. Kita lihat di sini meminta mereka memilih sendiri sesuai kemampuan mereka. Nah, ini kalau meminta mereka memilih sendiri justru tidak akan adil nanti antara panitia yang A dengan panitia yang B. Bisa jadi nanti yang A terlalu banyak orang, sedangkan yang B hanya sedikit orang yang mau kalau mereka memilih sendiri. Jadi yang A kita eliminasi. Kemudian menyuruh sekretaris Anda, meminta kepala sekolah, ini kan tugas Anda sebagai ketua panitia ya, teman-teman ya. Jadi yang B dan C ini dieliminasi saja. Kemudian yang D ini Anda bersama-sama panitia lain memilih sesuai kemampuan. Nah, sesuai kemampuan masing-masing panitia. Ini ada kerjasama antara Anda dan panitia yang lain untuk memilih sesuai kemampuan masing-masing panitia. Kemudian kita keep dulu yang D. Yang E, membiarkan mereka bersama-sama melakukan segala tugas agar kompak. Kalau yang E ini kurang tepat menurut saya, karena ini bukan gotong royong membersihkan kampung, teman-teman ya. Jadi ini melaksanakan lomba tingkat nasional. Jadi harus dibagi kepanitiaannya, bukan dikeroyok semuanya sekaligus, teman-teman ya, agar terkoordinir. Jadi yang lebih tepat itu untuk nomor 2 ini jawabannya adalah yang D menurut saya, teman-teman. Kalau kalian punya jawaban yang lain silahkan komen di kolom komentar. Ini termasuk dari poin pengambilan keputusan, teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 3. Tina adalah seorang administrasi di sebuah sekolah ternama. Ia terbiasa mengerjakan tugasnya menggunakan Microsoft Excel. Akan tetapi suatu hari kepala sekolah memintanya menggunakan program baru yang lebih canggih. Sikap Tina adalah A, tetap menggunakan yang lama karena lebih mahir. B, belajar menggunakan pemrograman baru tersebut. C, meminta kelonggaran agar ia tetap bekerja maksimal. D, meminta tim administrasi untuk berkumpul dan menghadap kepala sekolah. Atau E, mengikuti alur saja. Kita lihat di sini sebenarnya mirip ya
dengan soal nomor 1. Di sini ada dia awalnya menggunakan Microsoft Excel, kemudian disuruh untuk menggunakan program baru yang lebih canggih. Ini kesempatan untuk belajar lagi dan mengembangkan diri lagi itu teman-teman ya. Jadi semua yang terkait penolakan kita langsung eliminasi meskipun kalimatnya positif teman-teman ya. Kita lihat di sini tetap menggunakan yang lama. Ini berarti menolak menggunakan yang baru, langsung dieliminasi. Kemudian yang B, belajar menggunakan pemrograman baru, ini di keep. Yang C, meminta kelonggaran agar ia tetap bekerja maksimal, meskipun dia bilang agar bekerja maksimal. Di sini artinya dia menolak menggunakan yang baru teman-teman ya, menolak untuk belajar yang dengan pemrograman yang lebih canggih, jadi kita eliminasi. Kemudian yang D, meminta tim administrasi untuk berkumpul dan menghadap kepala sekolah. Ini artinya dia juga menolak, jadi kita eliminasi. Kemudian yang E, mengikuti alur saja. Ini dia mau. Tapi kita lihat antara B dan E, mana yang lebih positif kalimatnya, belajar menggunakan pemrograman baru tersebut atau mengikuti alur saja. Tentunya kita lebih memilih yang B teman-teman ya, belajar menggunakan pemrograman baru tersebut. Kalau mengikuti alur saja ini dia pasrah-pasrah aja ya. Kalaupun ada teman lain yang menolak dia oke. Kalau semuanya menerima juga dia oke. Jadi kita lebih memilih yang B gitu teman-teman. Ini termasuk dari materi mengelola perubahan. Kita lanjut ke soal nomor 4. Anda dan 2 orang teman Anda mengikuti sebuah lomba. Setelah karya Anda 90% jadi, pihak panitia mengabarkan bahwa anggota tim dapat berjumlah lebih dari 3 orang. Sikap Anda adalah A, segera mencari tambahan anggota, B, meminta pendapat teman Anda dan mencari tambahan anggota, C, tidak memperdulikan informasi tersebut, D, fokus menyelesaikan karya 10% lagi dengan maksimal, atau E, mengeluh karena perubahan ketentuan yang terlambat. Kita lihat di sini Anda bertiga berarti ya. Oke, bertiga ya, Anda dan 2 orang teman Anda. Kemudian sudah sampai 90% jadi. Kemudian Anda bisa menambah jumlah lebih dari 3. Tidak harus lebih dari 3 ya, tapi bisa lebih dari 3. Sikap Anda adalah A, segera mencari tambahan anggota. Nah, ini kita eliminasi saja teman-teman yang menambah anggota baru. Kenapa? Karena ini sudah 90% jadi. Tentunya tinggal finishing saja ya 10% itu. Dan tidak perlu menambah anggota lagi. Karena yang 90% saja Anda mengerjakan bersama 2 orang teman Anda itu, hanya bertiga, nggak perlu lagi untuk finishing malah menambah anggota lagi. Jadi yang choice-nya menambah anggota kita langsung eliminasi. Segera mencari tambahan anggota kita eliminasi, mencari tambahan anggota kita eliminasi juga yang B. Kemudian tidak peduli dengan informasi tersebut, ini kita keep dulu karena tidak mencari anggota. Kemudian fokus menyelesaikan, ini kita keep juga. Nah, kemudian mengeluh karena perubahan. Nah, ini dieliminasi. Kenapa dia mengeluh ya? Ini E dieliminasi. Kita lihat antara C dan D mana kalimat yang lebih baik. Tidak peduli atau fokus menyelesaikan karya 10% lagi dengan maksimal. Nah, tentunya jawaban yang lebih tepat adalah yang D teman-teman. Gitu caranya ya. Jadi kita eliminasi mana kira-kira jawaban yang tidak harus dipilih ya, meskipun kalimatnya baik dalam pilihan tersebut. Gitu caranya teman-teman mengeliminasi ya. Jadi nomor 4 ini adalah jawabannya yang D teman-teman. Ini termasuk dari materi orientasi pada hasil. Jadi fokus pada hasilnya nanti teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 5. Suatu hari Anda berada dalam situasi sulit karena penghasilan Anda tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Anda harus menyiapkan kebutuhan dapur, biaya sekolah adik, setoran bank yang rutin setiap bulan, dan lain-lain. Saat Anda kebingungan, Anda menemukan kantong plastik berisi uang sebanyak 2 juta rupiah. Sikap Anda A, menganggap ini rizki dan langsung menggunakannya. B, ragu-ragu dan memperhatikan lembaran demi lembaran agar tidak kena prank. C, mencari pemiliknya dan mengembalikan uang tersebut seluruhnya. D, mencari pemiliknya dan meminjam uang tersebut. E, mencari pemiliknya dan mengharap imbalan untuk memenuhi kebutuhan. Kita lihat di sini Anda sedang terjepit kemudian menemukan uang ya sebanyak 2 juta rupiah. Sikap Anda adalah tentunya di sini kita harus tetap
memiliki nilai integritas teman-temannya sebagai seorang ASN. Gitu teman-teman. Jadi meskipun dalam keadaan terjepit, kita harus tetap bersikap jujur. Jadi yang tidak jujur atau tidak mau mengembalikan uang tersebut, ini langsung kita eliminasi. Nah, yang A dia langsung menggunakannya kita eliminasi. Kemudian ini ragu-ragu, ini juga bukan jawaban yang memiliki poin yang yang paling banyak menurut saya, kalau ada ragu-ragu. Pokoknya kalau ada pilihan yang menyatakan ragu-ragu, kalian langsung eliminasi saja teman-teman, karena itu bukan poin yang paling tinggi gitu teman-teman. Kemudian yang C, D, E ini sama-sama mencari pemiliknya, tapi kita lihat mana yang lebih bagus. Yang C mengembalikan uang tersebut seluruhnya, D meminjam uang tersebut, E mengharapkan imbalan. Tentunya yang paling bagus adalah yang C teman-temannya. Kita harus mengembalikan uang seluruhnya, kita tidak berharap untuk meminjamnya ataupun mendapatkan imbalan gitu teman-teman. Jadi DE ini kurang tepat. Yang tepat adalah yang C teman-teman ya. Jadi soal nomor 5 ini jawabannya adalah C, mencari pemiliknya dan mengembalikan uang tersebut seluruhnya. Ini termasuk dari materi integritas, jujur, dan berani teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 6. Anda adalah seorang guru di salah satu sekolah dasar. Saat menjalankan tugas Anda di dalam kelas, tiba-tiba salah satu wali murid datang ke sekolah dan membuat keributan di depan ruang guru. Sikap Anda adalah A, tidak peduli dan melanjutkan mengajar. B, langsung keluar melihat kejadian tersebut. C, bertanya pada murid di kelas apakah orang tersebut wali dari salah satu murid. D, menelpon kepala sekolah dan mengabarkan hal tersebut. Atau E, memarahi guru yang ada di ruang guru karena membiarkan keributan terjadi. Seperti biasa teman-teman, untuk soal nomor 6 ini silahkan kalian jawab. Jawaban kalian apa? A, B, C, D, atau E? Tulis jawaban kalian di kolom komentar, sertakan alasan kalian kenapa kalian memilih jawaban tersebut. Dan sebutkan apakah soal nomor 6 ini masuk materi apa teman-teman. Oke, terima kasih atas partisipasi kalian. Terima kasih karena kalian sudah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa jika video ini bermanfaat, tolong klik like, komen, subscribe, dan nyalain tombol lonceng kalian biar saya semakin semangat untuk buat video berikutnya. Dan jangan lupa share seluas-luasnya ke teman-teman kalian biar manfaatnya tidak berhenti di kalian. Oke, terima kasih. See you next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Selamat datang di channel Mari Berhitung 346. Kali ini kita akan kembali membahas prediksi soal seleksi P3K tahap 3 tahun 2022 untuk kompetensi manajerial. Tapi sebelum itu, buat yang belum subscribe, yuk subscribe dulu dengan klik tombol subscribe di bawah. Terima kasih. Materi untuk kompetensi manajerial itu ada beberapa teman-teman. Kita lihat berdasarkan Permen Pan RB nomor 29 tahun 2021. Yang pertama adalah integritas, terdiri dari jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Kemudian yang kedua kerjasama. Yang ketiga komunikasi, selanjutnya orientasi pada hasil. Yang kelima pelayanan publik. Yang keenam pengembangan diri dan orang lain. Yang ketujuh mengelola perubahan, dan yang delapan pengambilan keputusan. Kita langsung saja ke contoh soal yang pertama. Pringga baru saja diterima sebagai ASN melalui jalur P3K. Namun hari ini ia bangun kesiangan karena lupa menyalakan alarm. Hal tersebut mengakibatkan ia harus mempercepat kendaraannya agar sampai tepat waktu. Akan tetapi di tengah jalan ada dua pasang kakek nenek menyeberang jalan dengan sangat pelan. Tindakan Pringga sebaiknya, nah kita langsung sambil mengerjakan teman-teman. Kita lihat di sini masalahnya adalah dia bangun kesiangan dan harus mempercepat kendaraannya. Tetapi ada dua pasang kakek nenek yang menyeberang jalan dengan sangat pelan. Nah, bagaimana supaya dia tetap bisa tepat waktu dan kakek nenek ini juga tidak terganggu teman-teman. Yang A membunyikan klakson mobil agar mereka lebih cepat. Yang A ini membunyikan klakson mobil untuk kakek nenek saya rasa kurang tepat karena ini justru akan mengakibatkan mereka menjadi kaget teman-teman. Jadi yang A ini kita eliminasi saja.
Kemudian yang B menunggu dengan terpaksa, kita menunggu nenek ini dulu, nggak apa-apa ya. Kita keep dulu. Yang C membiarkan mereka lewat dengan selamat, membiarkan lewat, kita keep juga. Kemudian yang D turun dan membantu mereka menyeberang jalan. Kita lihat di sini kalau kita bantu mereka menyeberang jalan, apakah membuat kakek nenek ini lebih cepat jalannya? Nah, karena usianya yang mungkin yang sudah tua, jadi jalannya tetap pelan teman-teman. Jalannya tetap pelan. Kalaupun kalian bopong misalkan mereka, peringga bopong misalkan nyanyi kakek nenek ini ada 4 orang, 2 pasang kakek nenek. Jadi juga tidak solutif ya yang D ini, jadi ini dapat kita eliminasi. Kemudian yang E meminta mereka untuk mempercepat langkah mereka. Ini juga poinnya rendah ya dibandingkan dengan B dan C. Karena ini kita hanya meminta mereka untuk mempercepat jalan, sedangkan ini kakek dan nenek. Jadi yang E ini kita eliminasi. Sekarang kita lihat antara B dan C. Yang B menunggu, yang C membiarkan mereka lewat. Tapi di sini kita lihat yang B ini menunggu dengan terpaksa. Terpaksa ini juga sesuatu yang negatif teman-temannya dibandingkan dengan menunggu mereka dengan agar mereka lewat dengan selamat. Justru yang lebih tepat adalah yang C teman-teman. Ya, kenapa bukan yang D sudah saya jelaskan tadi ya. Karena nggak mungkin kita bantu mereka menyeberang jalan karena jalannya sudah memang sangat pelan karena kakek nenek teman-teman ya. Itu jawabannya. Jika menurut kalian ada jawaban yang lebih tepat, silahkan komen di kolom komentar. Ini termasuk dari integritas poin peduli teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Anda sedang lari pagi menyusuri jalan raya. Di perjalanan, Anda melihat orang dengan gangguan jiwa diusir dari depan pertokoan karena toko akan segera dibuka. Sikap Anda adalah, nah yang pertama, yang A, meminta pemilik toko untuk bertindak sopan. Kita lihat di sini, pemilik toko tidak disebutkan apakah dia mengusir dengan sopan atau tidak sopan ya. Dia mengusir karena akan membuka tokonya. Karena kalau ada orang dengan gangguan jiwa di depan toko, nggak mungkin orang mau masuk untuk berbelanja, teman-teman. Nah, jadi ini kita keep dulu ya. Yang B menangkap orang dengan gangguan jiwa tersebut. Kemudian yang C melaporkan pemilik toko ke pihak berwajib. Dia tidak anarkis, teman-teman ya, hanya mengusir, tidak melakukan kekerasan. Jadi yang C ini langsung kita eliminasi saja. Kemudian yang D melaporkan orang dengan gangguan jiwa ke pihak berwajib. Jadi ada pihak yang sudah memiliki kewajiban untuk menangani orang-orang dengan gangguan jiwa ini teman-teman. Jadi antara B dan D saya rasa poinnya akan lebih besar di yang D. Sehingga B ini bisa kita eliminasi. Karena kita nggak bisa menangkapnya sendiri ya, ada orang yang sudah punya kewajiban, pihak yang berwajib untuk menangkap orang dengan gangguan jiwa. Kemudian yang E lari karena Anda takut dikejar orang dengan gangguan jiwa. Nah yang ini juga tidak solutif teman-teman ya, tidak ada solusi. Jadi yang E kita eliminasi. Sekarang kita bisa pilih antara A dan D. A ini meminta pemilik toko untuk bertindak sopan atau melaporkan orang dengan gangguan jiwa ke pihak berwajib supaya diamankan teman-teman yang D ini ya berarti. Nah antara A dan D tentu menurut saya adalah poinnya lebih besar di yang D teman-teman. Karena tidak dijelaskan pemilik toko mengusir dengan anarkis atau apa gitu. Jadi kita tidak bisa melaporkan pemilik toko ke pihak berwajib gitu. Dan kita juga nggak bisa meminta dia untuk bertindak sopan karena dia ingin membuka tokonya teman-teman. Jadi jawaban untuk nomor 2 ini adalah D. Ini termasuk pengambilan keputusan teman-teman ya. Poin pengambilan keputusan yang tepat itu apa. Kemudian selanjutnya nomor 3. Ahmad adalah salah satu tim IT sebuah perusahaan ternama. Ia ditugaskan untuk memperbaiki sistem di sebuah cabang perusahaan di tempat yang jauh. Saat hendak kembali ke kantor pusat, seorang warga mencegatnya dan meminta bantuan untuk membetulkan komputer anaknya. Tindakan Ahmad adalah, nah ini ada orang yang meminta bantuan teman-teman, itu intinya. Yang A, bertanya dulu masalahnya agar tahu apakah bisa membantu atau tidak. Kita keep dulu.
Kemudian yang B, melihat langsung komputer tersebut dan membantu memperbaikinya. Kemudian yang C, tidak berani membantu karena kena tipu. Oke, yang C ini serasa sedikit poinnya teman-teman ya, karena seorang ASN alasannya tidak berani karena takut kena tipu untuk memperbaiki sebuah komputer saja teman-teman. Sedangkan ini tim IT sebuah perusahaan ternama, jadi yang C ini kita eliminasi. Kemudian yang D, menelpon atasan terlebih dahulu. Ini tempatnya jauh, kemudian ada warga yang meminta bantuan untuk membetulkan komputer ya teman-teman. Jadi untuk menelpon atasan terlebih dahulu ini mungkin bisa dieliminasi saja teman-teman ya, karena untuk minta izin hal-hal seperti ini saya rasa tidak perlu untuk merepotkan seorang atasan ya teman-teman ya. Kemudian yang E, membawa laptop tersebut untuk diperbaiki ke kantor pusat saja. Kalau laptopnya diperbaiki di kantor pusat sedangkan tempatnya jauh teman-teman, nah ini juga akan memakan waktu, sehingga poin A dan B mungkin memiliki poin yang lebih besar daripada yang E. Jadi yang E kita eliminasi. Sekarang antara A dan B ini bertanya dulu masalahnya, atau kita langsung melihat dan mencari tahu apa masalahnya dan membantu memperbaikinya. Oke, menurut saya teman-teman yang lebih banyak poinnya adalah yang B teman-teman ya. Karena seorang IT yang ditugaskan untuk memperbaiki sistem, tentunya dia bisa langsung melihat komputer tersebut dan jika bisa langsung saja diperbaiki. Itu tidak perlu bertanya kepada warga tersebut apa masalahnya gitu teman-teman ya. Jadi nomor 3 ini jawabannya adalah yang B. Kalau kalian punya jawaban yang lain silahkan komen saja di kolom komentar. Ini termasuk poin dari pelayanan publik teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 4. Anda adalah seorang guru senior. Suatu hari Anda mendapatkan undangan menjadi juri olimpiade tingkat nasional. Saat menjalankan tugas Anda, ternyata anak sahabat Anda mengikuti olimpiade tersebut. Tindakan Anda adalah A, memberinya nilai yang memuaskan karena Anda menyayangi sahabat Anda. B, pura-pura tidak mengenalnya. C, memberinya nilai sesuai kemampuannya. D, memberinya nilai dengan tidak memperhatikannya agar Anda tetap objektif. E, mengajarkannya terlebih dahulu sesuai soal Anda nanti. Nah, choice yang tidak profesional kita langsung saja eliminasi. Seperti yang A, memberinya nilai yang memuaskan karena Anda menyayangi sahabat Anda, ini tidak profesional, kita eliminasi. Kemudian pura-pura tidak mengenalnya, memberinya nilai sesuai kemampuannya. Yang E bisa kita eliminasi ya teman-teman, mengajarkannya terlebih dahulu sesuai soal Anda nanti. Ini juga tidak profesional. Sekarang kita lihat antara B, C, dan D. Yang D, memberinya nilai dengan tidak memperhatikannya. Kalau kita tidak memperhatikannya, jadi kita tidak bisa menilainya dengan maksimal. Jadi harus diperhatikan ya. Ini kalimat tidak memperhatikannya ini justru menjadi jebakan di choice yang D teman-teman. Jadi ini kita eliminasi. Nah, antara B dan C tentunya lebih unggul yang C teman-teman, memberinya nilai sesuai kemampuannya. Jadi jawaban untuk nomor 4 ini yang C teman-teman. Oke, ini termasuk poin dari integritas, yaitu jujur, tanggung jawab, dan adil teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 5. Suatu malam Anda terbangun karena mendengar suara alarm dari kamar kakak Anda berbunyi dengan keras. Namun ia sama sekali tidak bangun untuk mematikan alarmnya. Tindakan Anda adalah A, melanjutkan tidur Anda. B, teriak dari kamar Anda agar kakak Anda bangun. C, membangunkannya ke kamarnya langsung. D, bangun sendiri untuk sholat malam. Atau E, mendengarkan lagu dari alarmnya dengan terpaksa. Di sini kita lihat teman-teman ya, ini tengah malam. Suatu malam ya, terbangun karena suara alarm. Nah, kakak Anda membunyikan alarm, pasti dia mau bangun juga ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita lihat apakah melanjutkan tidur Anda sebagai solusinya. Tentu ini bisa kita eliminasi. Karena ini tidak solutif ya, tidak solutif untuk kakak Anda yang ingin bangun sebenarnya. Tapi dia nggak bangun-bangun gitu. Teriak dari kamar Anda agar kakak Anda bangun. Ini justru akan mengakibatkan keributan. Jadi yang B kita eliminasi.
Selanjutnya C, membangunkannya ke kamarnya langsung. D, bangun sendiri untuk sholat malam. Berarti Anda tidak mau membangunkan kakak Anda, karena yang butuh ini adalah kakak Anda ya. Jadi yang D kita eliminasi. Kemudian mendengarkan lagu dari alarmnya dengan terpaksa. Ini juga bisa dieliminasi karena Anda tidak membantu kakak Anda untuk bangun. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C, teman-teman. Membangunkannya ke kamarnya langsung. Ini termasuk poin dari integritas, yaitu peduli, teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 6. Lili adalah seorang penyusun berita dan pendapat umum. Hari ini, ia harus menyusun berita terkait kepemimpinan gubernur yang dikabarkan melakukan tindak korupsi. Gubernur tersebut adalah gurunya semasa SD dulu. Tindakan Lili seharusnya adalah A, menonjolkan berita yang baik saja dari gubernur tersebut. B, menghadap gubernur tersebut untuk meminta klarifikasi berita tentangnya. C, menganggap ia bukan gurunya lagi. D, menghilangkan berita negatif karena ingin balas jasa. E, menyusun berita sesungguhnya yang ia peroleh sesuai kaidah jurnalistik. Oke teman-teman, yang nomor 6 ini menurut kalian jawabannya apa? Silahkan komen di kolom komentar. Sertakan juga alasan kalian apa sehingga kalian memilih choice tersebut. Oke, terima kasih atas partisipasinya dan terima kasih karena kalian sudah nonton video ini sampai akhir. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, silahkan klik like, komen, subscribe, dan nyalain tombol lonceng kalian. Dan jangan lupa share seluas-luasnya ke teman-teman kalian biar manfaatnya tidak berhenti di kalian. Oke, terima kasih, see you next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Selamat datang di channel Mari Berhitung 346. Kali ini kita akan kembali membahas prediksi soal seleksi PPPK tahun 2022 untuk kompetensi manajerial. Dan kita sudah sampai di part 5 teman-teman. Buat kalian yang belum nonton part 1 sampai part 4, silahkan klik linknya di kolom deskripsi, oke? Dan buat kalian yang baru mampir dan belum subscribe, silahkan subscribe dulu dengan klik tombol subscribe di bawah. Oke teman-teman, terima kasih. Kita akan kembali mengingat materi kompetensi manajerial berdasarkan Permen Pan RB nomor 29 tahun 2021. Yang pertama adalah integritas, yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Kemudian yang kedua kerjasama, yang ketiga komunikasi, keempat orientasi pada hasil, selanjutnya adalah pelayanan publik, yang keenam pengembangan diri dan orang lain, yang ketujuh mengelola perubahan, dan yang terakhir pengambilan keputusan. Bagaimana prediksi soalnya? Kita langsung saja ke soal nomor 1. Suatu hari Anda terpilih sebagai ketua salah satu proyek penting perusahaan. Akan tetapi salah satu anggota tim Anda merupakan orang yang paling tidak Anda sukai di kantor. Anda akan A, membagi tugas yang lebih berat padanya, B, membagi tugas hanya pada anggota tim yang Anda sukai, C, membagi tugas dengan adil sesuai keahlian dan keterampilan anggota, atau D, membagi tugas dengan adil sesuai keinginan dan minat anggota. Oke teman-teman, di sini kita lihat masalahnya adalah ada anggota Anda yang paling tidak Anda sukai di kantor. Bagaimana sikap Anda dalam membagi tugas, teman-teman ya? Di sini tentunya kalau membagi tugas urusannya itu harus yang adil, teman-teman ya, jangan berat sebelah. Jadi pilihan yang mengandung kalimat-kalimat berat sebelah langsung saja kita eliminasi. Kita lihat yang A, membagi tugas yang lebih berat padanya, pada yang kita tidak sukai, berarti ini tidak adil. Kita langsung eliminasi. Yang B, membagi tugas hanya pada anggota tim yang Anda sukai. Ini juga berat sebelah teman-teman ya, kita eliminasi. Kita akan mencari minimal 2 poin yang memiliki 2 pilihan yang memiliki poin lebih tinggi teman-teman, atau paling tinggi ya. Karena manajerial ini ada 4 pilihan A, B, C, D, maka kita akan memilih yang memiliki poin 3 atau 4 teman-teman. Nah sekarang membagi tugas, yang C, membagi tugas dengan adil sesuai keahlian dan keterampilan anggota, atau membagi tugas dengan adil sesuai keinginan dan minat anggota. Ini memang sama-sama ada adilnya teman-teman ya. Kemungkinan antara C, D ini memiliki poin 3 atau 4. Nah sekarang kita lihat alasannya. Kalau yang C sesuai keahlian dan keterampilan anggota, atau yang D sesuai keinginan dan minat anggota.
mana yang lebih adil, teman-teman. Oke, kita lihat di sini yang lebih adil adalah yang C, teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Kenapa bukan yang D, Kak? Karena kita lihat di sini. Mungkin ini sebagai pengecoh, teman-teman ya, dengan adil katanya, dengan adil, tapi sesuai keinginan dan minat anggota. Berarti ini diberikan kewenangan kepada anggota ya. Kalau dia ingin yang ini, maka dia ambil. Kalau dia ingin ngerjain yang itu, maka dia ambil yang itu. Berarti bisa jadi itu tidak sesuai dengan keahlian dan keterampilannya, tidak sesuai dengan apa yang dia bisa, tidak sesuai dengan bakat dia misalkan, tapi dia hanya ingin di sana, maka kita kasih. Maka itu tidak boleh ya, itu juga tidak adil. Jadi yang lebih adil di sini adalah yang C, teman-teman, menurut Mimin ya. Jadi jawaban dengan poin tertinggi yaitu poin 4 ada di C. Oke, kalian boleh memiliki pendapat yang berbeda, teman-teman, karena kalau soal manajerial atau sosiokultural itu tergantung, jawabannya sangat tergantung dari pembuat soal, teman-teman. Kalau misalkan pembuat soalnya mengatakan yang C ini ternyata misalkan 3 bukan 4, maka kita tidak tahu, teman-teman ya. Jadi kalian boleh memiliki pendapat yang berbeda, tapi di sini kita akan berusaha untuk mengeliminasi pilihan yang memiliki poin 1 dan 2, teman-teman. Kita tidak usah pikirkan yang memiliki poin 1 atau 2. Yang kita fokuskan adalah mencari poin 3 atau 4. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kalian kehabisan waktu nanti karena waktunya mungkin sedikit atau mepet, jangan terlalu pusing memikirkan mana yang 3, mana yang 4 ya. Langsung saja pilih salah satunya gitu, teman-teman. Kalau misalkan pilihannya nanti sangat sulit gitu, teman-teman ya. Sulit untuk dibedakan gitu, teman-teman. Oke, jadi untuk nomor 1 ini menurut Mimin jawabannya adalah yang C, teman-teman. Jika kalian punya pilihan yang berbeda, silahkan komen di kolom komentar. Ini termasuk dari materi pengembangan diri dan orang lain, teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 2. Anda adalah salah satu juri pada lomba sekolah menengah tingkat nasional. Pada hari ketiga acara, ada seorang pendamping peserta mendekati Anda dan memberikan amplop berisi uang. Sikap Anda adalah A, menyuruhnya datang kembali besok karena Anda harus berpikir dahulu. B, menolak dengan tegas segala bentuk gratifikasi. C, menolak karena Anda menjunjung nilai-nilai integritas. Atau D, menerima amplop tersebut karena umum dilakukan. Oke, teman-teman, kita lihat di sini adalah memberikan amplop berisi uang ya. Berarti ini adalah tindakan suap ya, atau gratifikasi, teman-teman. Nah, jika ada di soal terkait tentang pemberian amplop atau sogokan berupa apapun, teman-teman ya, teman-teman harus menolaknya gitu dengan tegas, teman-teman ya. Menolak dengan tegas, nggak boleh ragu-ragu, teman-teman ya, nggak boleh ragu-ragu ya. Meskipun di daerah kalian atau yang biasa teman-teman temui biasa saja gitu ngambil amplop, ngambil sogokan, tapi untuk menjawab soal jangan lihat kebiasaan yang terjadi di sekitar kita. Kita harus tegas berdasarkan hukum, kira-kira apa yang paling baik, paling bijak untuk diambil. Jadi untuk sogokan ini silahkan teman-teman harus menolak. Jadi yang ragu-ragu silahkan kalian eliminasi seperti yang A ini. Menyuruhnya datang kembali besok, berarti ini ragu-ragu ya. Kita langsung eliminasi. Kemudian menolak dengan tegas segala bentuk gratifikasi, ini kita keep dulu. Kemudian menolak karena Anda menjunjung nilai integritas, kita keep dulu. Dan menerima amplop tersebut karena umum dilakukan, ini juga tidak boleh, langsung eliminasi. Sekarang poin tertinggi antara B dan C, teman-teman. Alasan kalian menolak apa? Apakah karena menjunjung nilai integritas atau karena kita menolak karena itu bentuk gratifikasi? Oke, teman-teman, menurut Mimin ini yang memiliki poin 4 adalah yang B, teman-teman ya. Ini 4, kemudian ini 3, teman-teman ya. Kita boleh beda pendapat, tapi menurut Mimin ini lebih memiliki poin yang tinggi, teman-teman ya, karena ini bentuk gratifikasi. Kalau cuman teman-teman karena menjunjung nilai-nilai integritas, bisa jadi nanti ketika teman-teman sedang lupa dengan nilai-nilai integritas, teman-teman akan ambil. Itu menurut Mimin ya, teman-teman ya. Kalian boleh memiliki pendapat yang berbeda. Oke, ini termasuk materi dari integritas, yaitu jujur, tanggung jawab, berani, dan adil gitu, teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3.
Suatu hari pimpinan mempercayakan sebuah proyek besar untuk Anda tangani, padahal Anda baru 3 bulan bekerja pada perusahaan tersebut. Hal itu mengakibatkan desas-desus negatif dari karyawan senior lainnya. Sikap Anda adalah A. Menolak tawaran proyek tersebut dengan halus agar adil untuk senior. B. Mengusulkan karyawan lain yang lebih senior. C. Menerima tawaran tersebut dengan terpaksa. Atau D. Menerima tawaran tersebut dan membuktikan bahwa Anda mampu. Oke teman-teman, bagaimana jawaban kalian? Silahkan di-pause dulu dan dijawab teman-teman ya, oke. Oke, saya anggap sudah. Di sini kita lihat teman-teman, Anda diberikan kepercayaan ya untuk menjalankan sebuah proyek. Tidak dijelaskan kenapa, tapi pimpinan mempercayakan Anda. Berarti Anda memiliki kelebihan. Itu mengakibatkan desas-desus negatif. Itu hal yang wajar ya, karena Anda baru 3 bulan. Bagaimana sikap Anda teman-teman? Di sini kalau pimpinan sudah mempercayakan kepada Anda, berarti ada alasan yang kuat yang dilihat dalam diri Anda meskipun Anda baru 3 bulan bekerja teman-teman. Jadi sebaiknya teman-teman menerimanya teman-teman ya. Menerima tawaran tersebut. Jadi yang menolak ini kita eliminasi meskipun alasannya bagus ya. Misalkan kayak ini, menolak tawaran karena agar adil untuk senior ya. Ini dieliminasi aja. Oke, kita harus percaya diri teman-teman meskipun itu baru 3 bulan kita bekerja. Karena pimpinan saja sudah percaya kepada kita juga harus percaya diri. Kemudian yang B, mengusulkan karyawan lain yang lebih senior, ini juga tidak percaya diri ya, berarti menolak maksudnya. Kita eliminasi. Kemudian yang C, menerima tawaran tersebut dengan terpaksa. Karena menerima, kita keep dulu. Kemudian yang D, menerima dan membuktikan bahwa Anda mampu, ini kita keep juga. Jawabannya antara 3 dan 4 itu antara C dan D. Kita pilih di sini apakah teman-teman menerima karena terpaksa atau teman-teman menerima dan membuktikan bahwa teman-teman mampu. Tentu jawabannya adalah yang D teman-teman. Ya, yang D. Saya harus membuktikan bahwa kita mampu meskipun para senior mungkin menganggap kita tidak mampu gitu teman-teman ya. Ini termasuk materi dari pengambilan keputusan teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 4. Anda adalah ketua divisi pendidikan pada himpunan mahasiswa jurusan PGSD. Anda belum menyelesaikan beberapa program kerja yang sudah direncanakan hingga periode kepengurusan akan berakhir. Hal tersebut mengakibatkan ketua jurusan Anda memarahi Anda. Sikap Anda adalah A. Meminta maaf dan segera menyelesaikan program kerja tersebut. B. Meminta maaf dan menjelaskan alasan keterlambatan penyelesaian program. C. Memarahi anggota divisi karena kelalaian mereka mengakibatkan program kerja belum terselesaikan. Atau D. Menerima resiko dengan pasrah karena periode kepengurusan akan berakhir juga. Di sini teman-teman ada masalah di sini ya. Yaitu program kerja belum selesai teman-teman ya. Ini masalahnya, maka cari pilihan yang mengandung solusi. Yang A, minta maaf, segera menyelesaikan program. Kita keep dulu karena ada solusi di sini. Kemudian yang B, minta maaf dan menjelaskan alasan keterlambatan. Ini menjelaskan alasan keterlambatan ini tidak menyelesaikan masalah ya kalau cuma menjelaskan alasan. Ini kita eliminasi saja teman-teman. Kemudian yang C, memarahi anggota divisi. Ini juga tidak memberikan penyelesaian ya. Kita eliminasi. Kemudian menerima risiko dengan pasrah karena periode kepengurusan akan berakhir. Ini juga tidak ada solusinya ya, hanya menerima, dimarahi aja, ini kita eliminasi. Jadi jawabannya adalah yang A teman-teman ya. Setelah minta maaf, maka harus diselesaikan program yang belum terselesaikan. Gitu teman-teman ya. Oke, ini termasuk materi integritas, yaitu tanggung jawab, kerja keras, dan berani teman-teman. Kalian boleh memiliki pendapat yang berbeda. Oh ya, buat kalian yang nanya ini FR atau bukan, jadi FR yang Mimin dapatkan itu adalah inti-intinya teman-teman ya. Nggak mungkin mereka yang tes itu akan hafal semua soal-soalnya. Jadi inti-intinya Mimin kembangkan dengan soal lengkap dan Mimin berikan pilihan-pilihan yang mungkin akan keluar teman-teman. Jadi silahkan, semoga ini membantu kalian untuk belajar teman-teman ya. Jangan lupa yang belum subscribe dulu biar kalian nggak ketinggalan prediksi-prediksi soal terbaru dari Mimin. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5.
Jika suatu hari atasan meminta Anda melakukan pekerjaan di suatu daerah yang belum pernah Anda kunjungi sebelumnya, maka sikap Anda adalah A. Menerima dengan pasrah, B. Menerima dan bekerja dengan maksimal, C. Menerima dengan antusias, D. Menerima dengan merasa tertantang. Oke, jawabannya di sini yang mana teman-teman? Suatu daerah diberikan pekerjaan di suatu daerah yang belum pernah Anda kunjungi. Di sini jawabannya kebetulan semuanya menerima. Nah, alasannya kita lihat di sini, apakah menerima dengan pasrah, atau bekerja dengan maksimal, atau hanya antusias, atau merasa tertantang. Oke, di sini menurut Mimin yang memiliki poin paling besar adalah yang B, teman-teman, ya, poin 4. Karena Anda harus bekerja dengan maksimal. Dibandingkan dengan yang lain ya, kalau hanya pasrah, kemudian antusias saja, atau merasa tertantang, itu Mimin rasa lebih sedikit poinnya dibandingkan dengan menerima dan bekerja dengan maksimal. Oke, seperti biasa teman-teman boleh beda pendapat. Silahkan komen saja di kolom komentar. Ini termasuk materi dari orientasi pada hasil teman-teman. Jadi Anda harus fokus pada hasilnya dimanapun teman-teman ditempatkan. Jadi ini menerima dan bekerja dengan maksimal. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 6. Anda mendapatkan panggilan telepon dari sepupu Anda saat rapat kerja dengan klien berlangsung. Sikap Anda adalah A. Segera mengangkat panggilan telepon siapa tahu penting. B. Segera menolak panggilan telepon dan memilih menghubunginya nanti. C. Menolak telepon dan mengabari sedang rapat melalui pesan singkat. Atau D. Tidak menghiraukan telepon. Seperti biasa teman-teman, untuk soal nomor 6 silahkan kalian jawab di kolom komentar. Kalian pilih yang mana? A, B, C, atau D. Dan sertakan alasan kalian teman-teman, oke? Terima kasih karena kalian sudah berpartisipasi. Terima kasih karena kalian sudah menonton video ini sampai akhir. Silahkan klik like-nya, komen, subscribe, dan nyalain tombol lonceng kalian. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian yang lain biar manfaatnya tidak berhenti di kalian, oke? See you next time, terima kasih, and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.